warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Sukmawati dari jurusan Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan materi tentang kepemimpinan. Apa sih kepemimpinan itu? Yang pertama itu ada pengertian kepemimpinan, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk memengaruhi, mengarahkan, dan membimbing individu atau kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan juga bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi juga tentang keterampilan, sikap, dan karakter seseorang pemimpin dalam membawa perubahan yang positif. Selanjutnya, apa sih perbedaan pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah individu yang memegang posisi kepemimpinan, sementara kepemimpinan adalah proses atau kemampuan yang dimiliki oleh individu tersebut. Materi selanjutnya ada unsur-unsur kepemimpinan, yaitu ada pemimpin, individu yang memengaruhi dan mengarahkan kelompoknya. Terus ada pengikut, orang-orang yang dipimpin dan berkontribusi terhadap tujuannya. Yang ketiga itu ada tujuan, sarana yang ingin dicapai oleh sekelompok atau organisasinya. Yang keempat itu ada situasi, kondisi di mana kepemimpinan dijalankan termasuk budaya organisasi dan lingkungan eksternalnya. Yang terakhir itu ada komunikasi di mana proses penyampaian visi, misi, dan instruksi dari pemimpin kepada pengikutnya. Materi selanjutnya yaitu ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama itu ada teori sifat, yaitu bahwa memiliki sifat atau karakteristik tertentu seperti kepercayaan diri, keberanian, kecerdasan, dan integritas yang membuat mereka berbeda dari orang lain. Selanjutnya ada teori perilaku, bahwa kepemimpinan bukanlah bawaan sejak lahir, tetapi dapat dipelajari melalui pola perilaku yang efektif. Selanjutnya ada teori kontingensi, bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang baik gitu, karena efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi yang dihadapi. Selanjutnya ada teori kepemimpinan transformasional, yaitu pemimpin menginspirasi dan memotivasi bawahannya untuk mencapai lebih dari yang diharapkan dengan membangun visi dan memberikan semangatnya kepada yang lain. Dan yang terakhirnya itu ada teori kepemimpinan visioner. Materi selanjutnya ada gaya-gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada gaya kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin mengambil keputusan sendiri tanpa berkonsultasi gitu. Terus yang kedua itu gaya kepemimpinan demokratis, yaitu melibatkan tim dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan laissez-faire, yaitu memberikan kebebasan penuh kepada tim. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan servant, yaitu pemimpin berfokus pada kesejahteraan tim. Yang terakhir itu ada gaya kepemimpinan situasional, yaitu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan keadaan dan bawahannya. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi kepemimpinan, yaitu menentukan arah dan visinya, yaitu yang jelas untuk organisasi atau kelompok, dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Terus ada mengembangkan tim, yaitu membantu anggota tim untuk berkembang dan meningkatkan kemampuan mereka. Selanjutnya ada mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, dan mengomunikasikannya keputusan tersebut kepada tim secara jelas gitu. Terus ada mengelola konflik, ada juga meningkatkan motivasi, dan yang terakhir ada membangun budaya organisasinya. Materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik pemimpin yang efektif. Di sini ada memiliki visi yang jelas, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain, berintegritas dan jujur, memiliki keterampilan komunikasi yang baik, terus mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, dan ada adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. Selanjutnya ada tantangan-tantangan dalam kepemimpinan, yaitu perubahan cepat, di mana teknologi dan pasar yang terus berkembang menuntut pemimpin untuk selalu belajar.
terus mengelola tim yang beragam, yaitu perbedaan budaya, latar belakang, dan perspektif dalam menjadi tantangan tersendiri gitu. Terus tekanan dalam pengambilan keputusan, yaitu pemimpin harus siap menghadapi konsekuensi dari setiap keputusan yang diambil. Terus ada menjaga motivasi tim, yaitu menghadapi kejenuhan atau kurangnya semangat dalam tim, menyeimbangkan kepentingan berbagi. Terus pihak, yaitu harus memperhatikan kepentingan organisasi, karyawan, pelanggan, dan lainnya. Terus ada karakteristik pemimpin yang efektif. Seseorang pemimpin yang baik biasanya memiliki karakteristik berikut, seperti memiliki visi yang jelas, mampu menginspirasi dan memotivasi orang lain, terus berintegritas dan jujur, memiliki keterampilan, komunikasi yang baik, mampu mengambil keputusan dengan bijaksana, adaptif dan fleksibel terhadap perubahan. Adapun cara mengembangkan kepemimpinan, yaitu kita bisa belajar dari pemimpin yang hebat, yaitu membaca biografi atau mengikuti pelatihan kepemimpinan atau LK. Terus meningkatkan keterampilan komunikasi, yaitu berlatih berbicara di depan umum atau public speaking, dan mendengarkannya dengan aktif. Selanjutnya ada mengambil inisiatif, yaitu tidak takut untuk bertanggung jawab dan mengambil situasi apapun. Terus ada mengasah kemampuan, yaitu berpikir kritis, yaitu menganalisis masalah dan mencari solusi yang inovatif. Selanjutnya ada jaringan, yaitu berinteraksi dengan pemimpin lain untuk belajar dari pengalaman mereka. Terus ada juga menerima umpan balik, yaitu terbuka terhadap kritik dan saran untuk terus berkembang. Dan melatih kecerdasan emosional, yaitu mengelola emosi dengan baik dan memahami perasaan orang lain. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu adalah kelebihan dalam kepemimpinan, yaitu yang pertama itu ada meningkatkan motivasi dan produktivitas. Yang kedua itu membangun visi dan tujuan yang jelas. Yang ketiga itu meningkatkan kepercayaan dan kerjasama. Yang keempat itu mempermudah pengambilan keputusan. Yang kelima itu mengatasi konflik dengan efektif. Ada juga kekurangan dalam kepemimpinan. Yang pertama itu ada beban tanggung jawab yang besar. Dua, potensi penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu tidak selalu cocok untuk semua situasi. Yang keempat itu resiko konflik dengan bawahan. Yang kelima itu kesulitan dalam menyeimbangkan keputusan. Baik, dapat disimpulkan materi yang saya sampaikan, yaitu kepemimpinan adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai faktor, termasuk sifat, perilaku, situasi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik, dan pemimpin yang efektif harus mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan menanggungjawabkan semua yang telah dibuatnya. Baik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.